Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham S dari Prodi THP, mahasiswa dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri adalah suatu proses produksi mikroorganisme dalam jumlah besar, kondisi terkendali dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat. Dilihat dari sudut industri, mikroorganisme merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroorganisme merombak bahan mentah atau substrat menjadi suatu produk baru. Substrat ditambah dengan mikroorganisme produk baru. Substrat juga ditambah karbohidrat, pati, molase, limbah hasil pertanian tebu, ubi, dan lain-lain. Mikroorganisme bakteri, jamur, produk baru, enzim, alkohol, antibiotik, vitamin, hormon, steroid, asam amino, asam organik, protein, sel tunggal. Kelebihan mikroorganisme sebagai sumber industri. Yang pertama, mikroba tumbuh dengan cepat, di mana dalam waktu 20-30 menit mikroba sudah dapat berkembang biak. 2. Tidak memerlukan lahan yang luas. 3. Tidak dipengaruhi iklim, mudah dikendalikan. 4. Secara genetik mikroba mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak. 5. Mikroorganisme dapat tumbuh pada berbagai limbah yang memiliki nilai ekonomi rendah untuk diubah menjadi bahan dengan nilai ekonomi tinggi. Dan yang keenam, dalam satu reaksi memang mesti harus menggunakan mikroba. Tidak dapat digantikan oleh zat kimia. Syarat mikroba sebagai bahan industri: yang pertama, mempunyai produktivitas yang tinggi. Yang kedua, berupa biakan murni yang telah diketahui sifat-sifatnya. Untuk menjaga agar biakan tetap murni dalam proses, maka kondisi lingkungan harus dijaga steril. Yang ketiga, unggul pada kondisi fermentasi yang diberikan mikroba, harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dengan produksi yang tinggi. Yang keempat, stabil, tidak mudah mengalami perubahan atau mutasi akibat perubahan lingkungan. Yang kelima, tidak patogen bagi manusia maupun binatang. Jika digunakan, mikroba patogen harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping pada lingkungan. Yang selanjutnya, industri asam laktat. Asam laktat merupakan bahan kimia serbaguna yang dapat digunakan sebagai yang pertama, asidulan, bahan pengasam, aroma, dan pengawet dalam industri makanan dan obat-obatan kulit dan tekstil. Yang kedua, untuk produksi bahan kimia dasar. Yang ketiga, untuk polimerisasi bahan yang mudah dirombak, polilaktik acid atau PLA. Dari produksi produk-produk kesehatan. Yang pertama, vaksin. Vaksin adalah sediaan mikroorganisme mati atau yang dilemahkan yang dapat diberikan kepada manusia atau hewan guna merangsang kekebalan tubuh dalam penyakit yang disebabkan oleh virus. Vaksin telah berkembang oleh teknologi DNA rekombinan untuk melawan virus polio, hepatitis, herpes, influenza. Antibiotik adalah senyawa antimikrob yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup. Kedua, antibiotik. Antibiotik telah digunakan secara meluas sejak Perang Dunia Kedua dengan penemuan penisilin. Selanjutnya, dalam perkembangannya antibiotik digunakan secara meluas bagi obat-obatan manusia dan hewan ternak.